Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Aku bertemu lagi ya dengan ibu di materi lanjutan masih bangun ruang sisi datar. Materi yang terakhir adalah mengenai limas. Perhatikan pengertian dari limas itu sendiri adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segi banyak, bisa segitiga, bisa segi 4, segi 5, dan seterusnya. Dan bidang sisi tegaknya berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik, jadi memiliki titik puncak ya kalau untuk limas itu. Macam-macam limas, perhatikan pada gambar yang ibu sajikan itu adalah alasnya segitiga, berarti nama limasnya adalah limas segitiga, titik puncaknya adalah D, maka namanya adalah limas segitiga DABC. Lalu gambar yang kedua adalah limas yang alasnya segi 4, nama alasnya adalah ABCD, titik puncaknya adalah T, maka nama limasnya adalah limas segi 4 TABCD. Lalu yang berikutnya adalah alasnya berupa segi 5 beraturan, namanya adalah ABCDE dan puncaknya adalah T, sehingga nama limasnya adalah segi 5 TABCDE. Dan yang terakhir adalah segi 6 beraturan, puncaknya adalah G, maka nama limasnya adalah limas segi 6 G ABCDEF. Unsur-unsur limas, perhatikan contoh dari limas segi 4 yang ibu sajikan. Nama limasnya adalah T, ABCD, di mana unsur-unsurnya yaitu memiliki 5 titik sudut, T-nya adalah puncaknya, lalu A, B, C, D bagian pojok alas ya. Lalu 5 sisi, bagian alasnya adalah A, B, C, D, dan sisi tegaknya adalah berupa segitiga, yaitu TAB, TBC, TCD, dan TDA. Lalu 8 rusuk, yaitu AB, BC, CD, DA rusuk bagian alas, dan rusuk bagian tegak adalah TA, TB, TC, dan TD. Contoh jaring-jaring dari limas. Sini adalah contoh dari jaring-jaring limas segitiga ya. Alasnya adalah ABC dan puncaknya adalah T. Lalu yang berikutnya adalah jaring-jaring dari limas segi 4. Menemukan rumus luas permukaan limas dan volume limas. Perhatikan gambar yang limas yang disajikan. Nama limasnya adalah TPQRS, yaitu di mana TO itu adalah sebagai tinggi dari limas ya, lalu TB itu adalah tinggi dari segitiga TQR. Jadi ada tinggi limas, ada tinggi segitiga ya, perhatikan. Lalu yang berikutnya adalah PQRS yang menjadi alas limasnya. Luas limas itu adalah terdiri dari luas alas limas ditambah dengan jumlah luas segitiga sisi tegak. Itulah rumus untuk menemukan luas permukaan limas. Kita lihat contoh soal ya. Diketahui limas TPQRS pada gambar itu ada diketahui panjang PQ-nya 24 cm, TO-nya atau tinggi limasnya itu ada 16 cm. Pertanyaannya adalah tentukan luas limas TPQRS. Perhatikan untuk jawabannya adalah tinggi dari segitiga TQR itu adalah membentuk segitiga siku-siku, yaitu dari
TB sama dengan TO. TO diketahui ya 16 cm persegi, dikuadratkan berlaku teorema Pythagoras, ditambah OB. OB itu adalah setengahnya dari PQ tadi 24, jadi 12 kuadrat. 16 dikuadratkan 256 ditambah 144, jadi sama dengan akar dari 400 yaitu 20 cm. Itu tinggi dari TB atau tinggi dari segitiganya. Lalu kita perhatikan alas limasnya itu tadi adalah diketahui luas alasnya itu adalah PQ kali QR. Karena berupa persegi maka sama ya, 24 kali 24 itu ada 576 cm persegi. Sehingga kita lihat luas untuk segitiga TQR-nya adalah setengah kali alas ya, alasnya adalah QR kali tingginya adalah TB, yaitu tinggi segitiga. Jadi setengah kali QR-nya 24 kali TB-nya 20 diketemukan tadi sama dengan 240 cm persegi. Jadi sehingga luas dari limas tersebut adalah luas alas limas ditambah jumlah luas dari segitiga pada sisi tegaknya. Maka 576 itu adalah luas alas ditambah 4 itu karena ada 4 segitiga ya, dikalikan tadi udah diketemukan luas segitiganya 240 sama dengan 960, sehingga dijumlahkan hasilnya adalah 1536 cm persegi. Perhatikan limas TABCD pada gambar yang Ibu sajikan, di mana TE sebagai tinggi dari limas dan TF itu sebagai tinggi dari segitiga sisi tegaknya. Kalau dikeluarkan, perhatikan segitiga TEF itu adalah membentuk segitiga siku-siku, di mana TE-nya tadi adalah 15, TF-nya adalah sebagai sisi miring 17 cm. Maka untuk menentukan panjang EF bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu TF kuadrat sisi miring ya dikurangi dengan TE kuadrat, jadi 15 dikuadratkan sehingga 17 dikuadratkan itu ada 289 dikurangi 15 dikuadratkan 225, hasilnya adalah akar dari 64 yaitu 8 cm. Itu panjang dari EF. Panjang dari AB itu adalah, ingatkan, adalah 2 kali EF ya, berarti panjang AB itu ada sisinya adalah 16. Begitupun BC pun sama, yaitu akan sama dengan 16 cm. Perhatikan segitiga yang disajikan kalau dikeluarkan itu panjang TF itu adalah tinggi dari segitiga TBC ya, dimana diketahui tadi adalah TF-nya itu adalah 17 cm. Maka FC itu bisa diketahui panjangnya karena dari tadi setengahnya dari panjang AB ya, karena AB itu sama dengan BC 16, maka FC itu ada setengahnya dari BC yaitu 8 cm, sehingga panjang BF pun sama yaitu 8 cm. Untuk panjang AB itu sama dengan panjang BC yaitu 16 cm, sehingga luas dari 5 segitiga TABC itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, sehingga luas limas tadi adalah luas alasnya persegi ditambah 4 kali luas segitiga. Luas alasnya tadi adalah 16 kali 16 ditambah 4 kali luas segitiga. Luas segitiga itu adalah
alas kali tinggi dibagi dengan 2. Alasnya adalah tadi 16 ya, yaitu BC, dan tingginya adalah TF yaitu 17 dibagi 2. Sehingga hasilnya adalah 16 kali 16 itu 256 ditambah 4 kali 16 kali 17 dibagi 2 itu 136. Sehingga 256 ditambah 544 itu sama dengan 800 cm persegi. Sekarang dilanjutkan dengan volume limas. Perhatikan gambar yang disajikan adalah sebuah balok apabila dipotong sesuai dengan tingginya, tinggi dari balok sama dengan dari tinggi dari limas. Sisi dari balok itu adalah sama dengan sisi-sisi dari limas, maka akan membentuk 3 buah dari limas ya. Sehingga dapat diambil kesimpulan volume dari balok itu adalah 3 kali volume limas, atau kebalikannya volume dari limas itu akan sama dengan 1/3 kali volume balok. Kalian sudah tahu volume balok itu rumusnya adalah luas alas kali tinggi, sehingga volume dari limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita lihat gambar yang Ibu sajikan. Peki itu sebagai tinggi dari segitiga ya, dari limas ya, rusuk limas ya. Lalu sisinya adalah persegi yaitu 10 cm. Panjang oki berarti itu ada sama dengan setengahnya kali panjang sisinya yaitu 10 sama dengan 5 cm. Sehingga peki tadi adalah tinggi dari segitiga yaitu 13 cm. Okinya diketahui tadi ada hasilnya 5 cm. Maka PO atau tinggi dari limas itu bisa menggunakan triple Pythagoras ya, yaitu akan sama dengan 12 cm, atau bisa dengan cara menggunakan teorema Pythagoras. Sehingga volume dari limas itu adalah tadi sudah disebutkan yaitu 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 kali luas alasnya itu adalah 10 kali 10 kali tinggi dari limas ya, bukan dari tinggi segitiga yaitu 12 cm. 10 kali 10 itu adalah 100. 12 dibagi 3 itu 4, sehingga 100 kali 4 itu ada 400 cm kubik satuan untuk volume. Contoh yang kedua adalah limas segitiga ABC, di mana AB-nya itu ada 16 cm, BC-nya 12 cm, sehingga panjang AC itu dengan menggunakan teorema Pythagoras bisa diketahui ya, akan sama dengan 20 cm, dan PO-nya itu TO-nya ada tinggi dari limas yaitu 24 cm. Sehingga volume dari limas itu tadi adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. 1/3 luas alasnya karena segitiga yaitu alas kali tinggi ya, 16 kali 12 atau boleh juga 12 kali 16 dibagi 2 dikali tinggi dari limas yaitu TO 24 cm. Sehingga 1/3 16 kali 12 dibagi 2 itu bisa disederhanakan ya, sehingga hasilnya adalah akan sama dengan 8 kali 12 kali 8 itu sama dengan 768 cm kubik. Demikian pembahasan pada pagi hari ini atau materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian tetap belajarnya semangat di rumah ya. Semoga kalian sehat selalu. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.